وأزواجه وذريته وتوفيق إلى بيته ثم إلى مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ثم إلى روح القدس محمد بن علي بن العلوي ثم إلى روح المهدي بن محمد بن عيسى ثم إلى روح شيخ محمد بن عبد الكريم مسلم بن محمد بن حسن ثم الشيخ عبد العزيز البستاني ثم إلى روح إمامنا أبي حمد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح إمامنا محمد بن الشافعي ثم إلى روح الشيخ محمد أشرف بن عبد الله سيد القربين ثم إلى روح الشيخ محمد شكرا رب الجليل ثم إلى روح الشيخ محمد سلمان عبد المؤمن ثم إلى روح الشيخ في جميع شرائع الحديث ثم إلى روح الشيخ محمد ثم إلى روح ثم إلى الشيخ محمد سلمان يوسف ثم إلى روح الشيخ محمد سلمان جليل ثم إلى روح شيخنا وإمامنا قدوتنا الشيخ محمد بن عبد الغني ثم إلى مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا أجمعين أن الله له الشر يغفر لنا المغفرة ويعيد بالجنة ويضاعف حسناتهم ويكثر مصوباتهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم في الدين والآخرة وحفظ النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم على كل شيء كتب وكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وينبغي لأهل العلم dan sugianya bagi orang yang menuntut ilmu atau orang membisi ilmu. Wayambaghi li ahli ilmi dan sugianya bagi orang yang punya ilmu. Allah yadulla nafsahu bahwa jangan menghinakan dia akan dirinya bil matma'i di tempat yang bukan disuruh tamak. Di ghairi matma'in pada selain tempat yang disuruh tamak. Ya, ada tempat yang kita disuruh tamak. Ya, di mana disuruh tamak itu menuntut ilmu, disuruh tamak kita. Kemudian beribadat, disuruh tamak kita. Tapi kalau untuk yang lain daripada itu kita disuruh jangan tamak. Wa yataharrasu dan ia berpelihara amma fi mudillatul ilmi daripada barang yang padanya menghinakan ilmu. Jadi dalam di situ tempat menghinakan ilmu kita jangan tempat datangi. Wa ahlihi dan ahli ilmu. Wa yakunu mutawadi'an dan jadilah ia mutawadi'an, tawadu'. Wat tawadu' dan tawadu' baina takabburi wal mudillah. Tawadu' itu di antara takabur dan hina. Dan tawadu' di antara takabur dan hina, tengah-tengah. Ada juga orang naik ke yang macam-macam yang kita kisah itulah, kisah tawaduk, kisah tawaduk benar, padahal kada ya.
Akhirnya tergantung dengan ilmunya. Jadi tergantung dengan ilmunya. Ya dalam kisah mengarut kisah tadi Pak diulang-ulang. Sifat tawadhu ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadhu itu ukurannya di antara takabur dan mudillah, di antara takabur dan hina. Tawadhu. Jadi yang ngajarin Nabi dah khairul umur awsatuha. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Menjawab berhubung dari akhir umur saddamuha di sini. Saddamuha. Sedang. Jangan berlimpatan, jangan kurang. Wal iffatu kadzalik. Iffah itu menahan diri dari yang dilarang Allah. Iffah itu bahasa Arab, artinya menahan diri dari yang dilarang Allah. Kadzalik seperti demikian. Artinya harus dengan ilmu juga. Yu'rafu dzalika, diketahui orang yang demikian itu di kitabil akhlak, di dalam kitab akhlak. Jadi sifat takabur, sifat tawadhu, di mana itu belajar di dalam kitab akhlak. Sifat menahan diri daripada yang haram itu di dalam kitab akhlak juga. Ansyudu Syekh Imamul Ajal Ustadu Ruknul Islam Al-Ma'ruf Bil-Adib Mukhtar Syi'ran li nafsihi, telah menyusun Syekh Imam yang besar, guru Ruknul Islam, bosnya Ruknul Islam Al-Ma'ruf Bil-Adib, dikenal kita ambilnya susunan itu Al-Adib Mukhtar Syi'ran akan syiar. Linafsihi, untuk dirinya. Jadi bulan syair untuk diri seorang juga. Anna tawadhu'a min hisalil muttaqin, sesungguhnya tawadhu min hisalil muttaqin, setengah daripada sifat orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu sifatnya tawadhu. Syekh atau guru Salman Mulia radhiyallahu anhu rahimahullah, Syekh Salman Mulia itu Pak Gurwan, guru sekumpul dan Marina oleh guru sekumpul. Tapi Guru Salman Mulia kada bisa ada hadir waktu acara pembacaan Maulidin Rasul di rumah guru sekumpul waktu di kantor dan sampai di sekumpul. Kenapa? Karena tawadhu. Itu pula Syekh Kiai Haji Muhdar, tuha orangnya, imam masjid Al-Karomah. Setiap kali pengajian, setiap kali acara dan pengajian dimulai di Karaton sampai ke Sakumpul, setiap kali pengajian datang sini sepeda aja rumah sini di kampung Jawa laut.
Imam Masjid Al-Karamah, dan sidin tokoh Martapura termasuk pejuang, dan sidin waktu guru sekumpul sekolah sidin mengikuti tantangan guru sekumpul nulis kelas 1. Nah, itu guru mukhtar. Guru sekumpul juga. Tapi begitu guru sekumpul mengadakan pengajian, guru mukhtar hadir. Kenapa? Tawadhu'an, karena tawadhu. Nah itu tawadhu. Jadi ujian ruknul Islam. Ustaz ruknul Islam at-tawadhu'a min khisalil muttaqin. Sesungguhnya sifat tawadhu sebagian daripada sifat orang yang takwa. Di dalam orang tuh mengaku takwa, kada tawadhu. Nah, dusta artinya. Wabihi, dan dengan tawadhu, attaqi, orang yang takwa, ilal ma'ali, kepada tempat yang tinggi, yartaqi, naik dia. Di dalam kitab Mahfuzat Balagha, wa man tawadha'a rafa'a, siapa yang tawadhu Allah Ta'ala akan meninggikan. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, siapa yang tawadhu meninggikan akan dia oleh Allah. Tapi uyuh Pak, uyuh orang sifat tawadhu ini uyuh. Apa uyuhnya? Nah, uyuhnya apa? Kada diherani orang. Mbah, diherani orang. Kenapa ya kada diherani? Inya kada menonjolkan diri, kada tasadur. Kada tasadur artinya kada menonjolkan diri. Kada tasadur. Tapi Allah Ta'ala meninggikan dia. Jadi ujarnya, ujar orang tawadhu nih, biar hina di mata manusia, tapi mulia di mata Allah. Terus dicarinya orang tawadhu itu kada minta pujian lawan manusia, kada minta pujian dengan manusia, tapi minta kemuliaan di sisi Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Wa minal ajaibi, setengah daripada ajaib, ajibun, ajaib, man huwa jahilun, orang yang ia tidak mengetahui bihalihi pada keadaannya. Wa minal ajaibi, setengah daripada ajaib, ajibun, ajaib, man huwa jahilun, orang yang ia tidak mengetahui bihalihi pada keadaannya. Ahwas sa'idu amit syaqiyyu, adakah ia orang yang untung atau orang yang celaka? Untung itu, untung dan celaka ini bukan di dunia tapi di akhirat. Di akhirat inya ini kada tahu apakah ini orang untung atau orang nang rugi. Dah tahu inya, dah tahu. Tapi di dunia inya tenang aja. Nah itu yang ajaib, dan yang ajaib nih. Orang dia tahu yang ini di akhirat kena untung kah, rugi kah? Dah tahunya, tapi sembahyang kada mau, puasa kada mau, bersedekah kada mau.
Itu ajaib, manusia itu aja sudah ajaib. Atau kaifa yuhtamu umruhu ruhuhu, atau bagaimana ditutup umurnya atau rohnya. Yauman nawa, pada ketika pada hari kematian. Yauman nawa, pada hari kematian. Mutasabbirun au murtaqa, diandang, di aspal, artinya di tempat yang paling bawah atau di tempat yang tinggi. Yang paling bawah mana? Neraka. Yang paling tinggi apa? Jannah, surga. Udah tahu, tapi untuk memperbaiki apa ngarannya ibadah kadang mau ajaib, itu orangnya ajaib. Ujar Imam Ruknul Islam. Ini sidin maulah catatan di rumah sidin juga. Cuma ada yang melihat lalu ditulis catatan. Ya, 6 orang kerja nulis di rumah ya. Sudahkah Anda sholat? Ya. Itu artinya untuk mengatakan diri seorang juga. Sudahkah Anda sholat? Lamun balok lah kasih. Jangan ditunda-tunda. Karena orang yang ketujuh menunda-nunda itu ibadah. Ya, orang yang ketujuh menunda-nunda ibadah itu akan mencapai penyesalan. Tidak ada orang yang ketujuh menunda-nunda ibadah kecuali penyesalan. Di lamunnya kawa ibadah itu jangan ditunda-tunda, lamun kawa. Kecuali ada, misalnya ada pengaruhnya sesuatu yang membuat kata kawa banjang, lalu tertunda. Lain kesannya ada yang ini, ada bapak-bapak berani aja, bagian dulu aja. Habis akan sinetron aja. Sinetron. Lalu ada kena aja dulu aja. Nah, itu menunda-nunda itu adalah akibatnya penyesalan. Orang yang ketujuh menunda ibadah itu akibatnya penyesalan. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi maksusatun, dan bermula sifat kibriya li rabbina, bagi Tuhan kita, sifatun maksusatun, sifat yang khusus. Sifatun, sifat bihi dengan kibriya, maksusatun, tertentu. Jadi yang bersifat kibriya itu Allah Ta'ala aja. Jadi bila manusia bersifat kibriya, maka akan rusak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man bi qalbihi mithqala dzarratin kibran. Ada masuk surga dengan orang yang di dalam hatinya setimbang alar nyamuk atau biji sesawi sifat sombong, ada masuk surga. Nah, kenapa? Karena sifat kibriya itu adalah sifat Allah. Fatajanniban naha, maka jauhi olehmu akan dia. Maka jauhi olehmu sungguh-sungguh akan dia. Wattaqo, dan berpelihara olehmu. Jadi jangan sekali-kali
ada di hati sifat sombong. Ini sifat sombong ini macam-macam anunya, penyebabnya ya, penyebabnya macam-macam. Pintar sajua menyebabkan sombong. Cuma kebanyakan orang sugih, kebanyakan orang sugih. Kenapa nih kebanyakan orang sugih? Karena kurang ilmu juga, kurang ilmu. Artinya ada mengetahui juga bahwa itu adalah sifat sombong. Akhirnya kadang-kadang perasaan karena nama membimbingnya adalah nafsu. Malam yakun lahu syaikhun asyaitanu syaihuhu. Siapa yang tidak ada baginya guru, maka iblis gurunya. Jadi kada perasaan artinya bersifat sombong itu ada perasaan karena diatur oleh hawa nafsu, diatur oleh iblis. Qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabihi, telah berkata Abu Hanifah, salah satu imam empat, itu Imam Abu Hanifah, salah satu dari imam empat. Abu Hanifah ya Allah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, salat empat, enam mujtahid. Berkata Abu Hanifah rahimahullah di ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya, auzimu amaimakum, ganali olehmu surban-surban kamu. Abu Hanifah nyuruhkan supaya diganali surban. Wa wasi'u akmamikum, dan luasi olehmu tangan-tangan baju kamu. Tangan baju nih luasi. Kenapa sih disebut kayak itu? Qala dalika, berkata Abu Hanifah yang demikian itu, li'alla yastakhiffa bil ilmi wa ahlihi, supaya jangan dianggap sepele, supaya jangan dianggap hawai, bil ilmi dengan ilmu, wa ahlihi dan ahli ilmu. Ini Abu Hanifah mengucap ini lawan orang nang alim juga, lawan orang nang alim, lawan orang nang alim. Ganali surban, luasi tangan baju. Titik dengan perkataan Abu Hanifah rahimahullah. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yahsula kitab al-wasiyah, dan sugianya bagi penuntut ilmu ayah sula, bahwa mendapatkan dia akan kitab wasiat, kitab al-wasiyati. Wa yanbaghi, dan sugianya li talibil ilmi bagi penuntut ilmu ayah sula, bahwa menghasilkan, mendapatkan dia akan kitab wasiat. Allati katabaha Abu Hanifah, yang menulis akan dia, akan kitab wasiat tadi Abu Hanifah. Abu Hanifah ada menulis kitab wasiat untuk siapa? Liyusufa bin Khalid As-Sabati. Abu Hanifah ada menulis surat wasiat, kitab wasiat untuk
Yusuf bin Khalid As-Samiti. As-Samit ini adalah model golongan atau jamaah golongan atau apa model apa Al-Idrus Semit. Indar ruju'i, ketika kembali ila ahli, kepada keluarganya. Jadi Abu Hanifah menulis kitab wasiat untuk Yusuf bin Khalid As-Samti ketika kembali kepada ahlinya. Ingat cerita? Yajiduhu, mendapat akan dia, mayat lubuhu, orang yang mencari ia akan dia. Sila mencari kitab wasiat yang ditulis oleh Abu Hanifah, dapat di sini. Habis sudah, itu cerita kitab wasiat Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, kepada Yusuf bin Khalid As-Samti. Wa kana ustaduna Syekh Imam Burhanul A'immah, dan adalah guru kami Syekh Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakar. Ngaran sih Ali bin Abi Bakar, Abi Bakrin, Ali bin Abu Bakar. Qaddasallahu ruhahu, mudah-mudahan mensucikan oleh Allah Ta'ala akan rohnya. Al-Ajizah yang mulia. Amarani bi kitabatihi, menyuruh akan daku dengan mencatatnya. Indar ruju'i, ketika kembali ila baladi, ke negeriku. Wa katabtuhu, dan aku tulis akan dia. Ali bin Abi Bakar menyuruh lawan murid sini nulis. Wala budda lil mudarris wal mukti, wala budda lil mudarrisi, dan kada boleh kada bagi orang malajari. Mudarris orang malajari, wal mukti, dan orang yang mukti, orang yang berpitwa. Ini orang berpitwa, ini orang-orang alim. Bi muamalatin nas minhu, pada bergaul manusia daripadanya. Bi muamalatin nas, pada muamalah akan manusia daripadanya. Saya sudah tulis penjelasan imam-imam bekerja. Judulnya yaitu niat ketika belajar kita itu apa. Jadi niat belajar adalah untuk menghidupkan agama, untuk menghilangkan kejahilan pada diri, dan untuk mengerjakan perintah Rasulullah. Itu niatnya ketika belajar. Karena tanpa adanya orang belajar, maka agama Islam mati. Kada hidup, agama Islamnya mati. Di kampung kita benar ada lagi orang belajar, ya sunyi geruntuk, dan lagi orang belajar.
Apa kabar? Sunyi. Nambang kita lagi. Sunyi. Mati. Agama Islam mati. Karena itu ada yang belajar lalu hidup agama Islam. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wa thabati alaihi. Ini pasal pada memilih ilmu. Jadi ilmu itu dipilih dua. Wal ustadi dan guru, wasyariki dan kawan. Syarik, bahasa kita syarik lah, meramot. Bahasa Arab syarik itu kawan. Pilih kawan. Wasabati alaihi dan istiqomah. Artinya tetap alaihi atasnya. Yang bagi li talibil ilmi, sugiannya seharusnya, sebaiknya, yang bagi itu bahasa Arab. Maknanya sugiannya seharusnya, semestinya. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyakhtara, bahwa memilih ia min kulli ilmin, dari tiap-tiap ilmu, ahsanahu, yang paling baiknya, wa ma yahtaju, dan apa-apa yang berhajat dia, ilaihi, kepadanya, fi amri dinihi, pada urusan agamanya. Jadi yang kita cari ilmu bagi kita yang jahil gitu loh, ya, bagi kita yang jahil. Yang kita cari adalah ilmu urusan agama. Misalnya kita anak sembahyang, yang kita cari ilmunya apa? Ilmu sembahyang. Ilmu sembahyang yang kita cari. Sembahyang. Kemudian hendak membersihi sifat-sifat, hendak mengobati kelakuan-kelakuan. Ilmu apa itu? Ilmu akhlak dicari. Akhlak. Hendak mengetahui Allah Ta'ala, ilmu apa itu? Tauhid. Tauhid. Jadi kita memilih ilmu selagi kita belum punya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, namun bedai ada yang cukup, maka kita disuruh oleh Rasulullah. Nah, ujian Rasulullah apa? Idza marra bi riyadil jannah farta'u. Apabila ikam melempasi dengan kebun daripada kebun surga, maka hendaklah duduk singgah. Lalu sahabat bertakwa, wa mariyatul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun surga wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan, majalisul ilmi atau majalisul dzikri, majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu. Nah, ini kada bergaduh. Ilmu apa aja, yang penting ilmu agama. Sama dengan orang menuntut ilmu, nang Rasulullah mengatakan nang di hadis dulu, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu padanya, maka Allah Ta'ala memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini ilmu, asal ilmu agama aja.
Termasuk aja nang di bulan Maulid orang ceramah-ceramah itu ilmu juga. Kalau bulan Rajab ya orang memperingati Isra Mi'raj ilmu juga. Ilmu juga mananya nang sahalallahu lahu tariqan ila jannah juga. Fil hali pada waktu sekarang. Nah, waktu sekarang apa yang diperlukan ilmunya? Sembahyang udah bisa, nah boleh ilmu sembahyang. Cari gurunya, belajar. Kalau bisa sembahyang, mau bisa, ada belajar. Ada mau bisa, ada mau bisa. Sumpah jannah. Inilah yang ditunggangi oleh nafsu. Sumpah, nah, belajar sembahyang sumpah. Padahal itu adalah membuka jalan untuk menuju surga. Sumpah, udah. Summa yahtaju ilaihi fil ma'al. Kemudian ilmu yang berhajat dia kepadanya pada masa akan datang. Masa akan datang ini bukan akhirat, enggak. Artinya masa akan datang, misalnya kita berumur, misalnya kita lagi puluhan, 10 tahun, nah 25 tahun akan datang, itu yang kita lagi apa? Kegunaannya. Summa yahtaju ilaihi bil ma'ad wa yataqaddamu ilmu tauhid, dan mendahulukan dia akan ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid dulu. Ilmu tauhid dulu. Karena awal wajibin ma'rifatullah. Awal kewajiban bagi seseorang yaitu mengenal Allah oleh ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Cuma ilmu tauhid sudah di luar kepala sudah. Ya karena ada banyak ilmu tauhid itu ada banyak. Cuma tinggal pengamalan, ya, pengetahuan kemudian pengamalan. Sifat Allah Ta'ala itu kan 20 ya, 20 ya Allah, yang wajib kita kenal, yang wajib kita ketahui. Yang mustahil 20, yang harus 1 ya. Kemudian Rasulullah, Rasul, sifat Rasul itu yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4. Yang harus 1 9, ada yang tadi 20, 41 tambah 9, 50. Nah itu aja ya. Nah wajib bagi orang mukallaf mengetahui sifat. Nah wajib kita ketahui sifat Allah yaitu 20. Kemudian yang mustahil 20, nah harus 1. Nah ujian. Kemudian sifat Rasul nang wajib 4, nang mustahil 4, nang harus 1, jumlah 9. Di dalam kitab itu disebutkan bila kada tahu nang 50, nah ada ya kan? Bila kada tahu nang 50 itu maka orang itu seumuran berdosa. Seumuran berdosa bila kada tahu. Iya tadi sifat Allah Ta'ala 40 yang wajib diketahui, yang mustahil 40 ya, yang harus 1 ya. Sifat Rasul itu 4, gimana 41 lah. Nah sifat Rasul itu 4 yang wajib diketahui, yang mustahil 4 akan yang harus 1 9 jumlahnya. Jadi 41 tambah 9 50 jumlahnya. Mengapa? Sifat yang wajib ya dihafal
wujud, kidam, baqa, mukhalafah, hawadis, qiyamah binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, watakal, liman. 20 wajib bagi kita orang Islam mengetahui. Kemudian mustahil lawanannya. Wujud artinya ada, lawanannya tidak ada. Mustahil Allah Ta'ala tidak ada. Qidam artinya Allah Ta'ala la awwala lahu, tidak ada awal baginya. Ada nama lain. Qidam itu artinya, kalau orang Bali kan maknanya sedia, ya. Sedia itu artinya sudah ada. Sedia itu sudah ada. Lalu ada nama ham. Nah, sedia apa? Karena sedia gitu. Nah, udah paman kesedia gini aja. Sedia itu artinya apa aja yang kita anak makan ada. Oh, lain ya lah. Lain. Itu makanan. Mau sedia, ada gini sedia itu artinya Allah tidak didahului oleh tidak ada. Ada penciptaan yang asalnya ada dulu, lalu diadakan. Siapa nama adakan? Allah. Allah nama adakan kita. Kalau Allah Bang sudah ada. Artinya hidup. Kalau kita kan menciptakan Allah, itu arti tidak la awwala lahu, tidak ada awal baginya. Lawanannya ada permulaan. Lawanannya ada permulaan. Apa permulaannya? Tidak ada permulaan. Tidak ada apa? Asalnya tidak ada. Tidak ada apa? Dipadahkan Tuhan lah. Masalah tidak ada itu lo ada. Nah, mustahil Allah Ta'ala bersifat ada permulaan. Tidak. Bangkok, apa arti bangkok? La akhiralah, tidak ada akhir baginya. Kalau kita makna seadanya kekal, artinya la akhiralah. Mustahil Allah Ta'ala ada akhir. Apa akhirnya? Mati misalnya, atau hancur. Allah Ta'ala hancur. Mustahil Allah Ta'ala hancur. Mustahil Allah Ta'ala hancur. Dari ini apa? Wa yabqa wajhu rabbih. Wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram. Allah Ta'ala kekal. Ada juga kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Jadi bila tahu nang kullu syai'in halikun illa wajhah, kada kebesarik ya, nukar TV sembarangan. Kalau datang ke rumah kayak dibuka terus ada mau pada larang nukar aja. Kullu syai'in halikun, apa aja yang rusak illa wajhah, kecuali Allah Ta'ala. Itu tauhid. Itu jangan. Jadi nang wajib diketahui 20, nang mustahil 20, nang harus 1. Apa sifat Allah Ta'ala harus yuk? Nah harus itu sifat Allah Ta'ala nah harus, yaitu mengadakan tiap-tiap yang mungkin atau meniadakannya. Menciptakan tiap-tiap yang mungkin atau meniadakannya. Itu harus Allah Ta'ala, ada wajib kada? Harus. Contoh, nah harus itu Allah Ta'ala. Orang kawin, orang kawin ini harus Allah Ta'ala tuh menciptakan setelah dia kawin punya anak, ya kan? Harus ada wajib tuh ada. Makanya orang kawin itu ada nambah anak, ada nambah ada. Kenapa? Karena itu Allah yang menjadikan, bukan manusia. Bukan manusia, Allah yang menghendaki. Sifatnya itu harus ada wajib. Ya kira aja bukan tidak aturannya ini jar pasti mau aturannya bujur ya, aturannya
Tapi Allah Ta'ala mengandai kada mau, ada juga ya nama qaddarallaha haqqa qadrih. Apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala pasti jadi. Wa ma yuqaddirullah, apa-apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala maka pada jadi. Dan oleh karena itu dalam Al-Quran disuruhkan pujian Allah Ta'ala dalam suratul Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dalam suratul Kahfi Allah, jangan kamu berucap sok nang gawe, jangan ucap presiden insyaallah. Kenapa? Karena kita ini hanya bisa merencana, yang menentukan Allah Ta'ala. Itu tauhid. Tauhid itu namanya kita lupa kepada Allah. Kenapa? Karena kita kurang belajar tauhid. Pasti mau kita, pasti baik kita. Makan ini pasti baik. Itu perkataan orang yang kurang mengetahui ilmu tauhid. Yang pasti kita. Itu pasti itu ilmu matematika, ya. Ilmu matematika itu 2 tambah 2 4, ya. Bedanya 1 tambah 1 3, itu kan matematika, ya. Kurang begini. 1 tambah 1 3 atau 1 tambah 1 4 batisnya. Ya, orang tahu ya. Kalau ilmu tauhid insya Allah dan harus. Jadi harus itu sifat perbuatan Allah Ta'ala, menciptakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Jadi jumlahnya 41. Adapun sifat rusul yang wajib siddiq, amanah, tabligh, patanah. Artinya siddiq itu, rasul itu bersifat jujur, ada pendusta. Amanah, orangnya amanah. Tabligh menyampaikan, kada menyembunyikan. Kemudian patanah, cerdas orangnya. Jadi rasul itu orangnya cerdas. Ada mungkin orangnya lambung jadi rasul. Itu 4 wajib. Kemudian yang mustahil 4 juga, lawanan 4 tadi. Siddiq artinya benar, mustahil pendusta. Ya kan? Amanah artinya kepercayaan, mustahil khianat. Tabligh menyampaikan, mustahil menyembunyikan. Patanah artinya cerdas, mustahil rasul itu orang yang bodoh. Itu 4, 8 jadinya, 4 tambah 4 8. Nah harus sifat rasul itu 1. Apa sifatnya? Bersifat kemanusiaan. Apa sifat manusia? Makan, lapar, haus, minum, kawin. Itu sifat manusia. Sakit. Tapi ada catatan di belakang. La tuaddi ila kada membawa kepada la tuaddi ila nafsin ila martabatil aliyah, martabatihimul aliyah. Itu catatan. Ini ada cerita buat Israiliyat. Cerita buat Israiliyat, orang Israel menceritakan cerita nabi-nabi itu. Banyak cerita-cerita Israiliyat itu menceritakan tentang nabi-nabi itu, banyak ceritanya. Cuma kada pas. Kenapa? Karena diceritakannya nabi itu model Nabi Yusuf kan, Nabi Ayub. Diceritakannya Nabi Ayub itu bakoreng sampai korengnya ke beulat. Nah, itu kada bujur. Kenapa? Karena apabila seorang nabi atau seorang rasul bakoreng nang sampai korengnya itu beulat, sampai manusia kada katuju, maka itu ngarannya membawa kekurangan pada martabat mereka nang tinggi. Mungkinlah seorang rasul sampai itu ada mungkin. Orang kada katuju kayak jadi rasul. Nah, ya.
Jadi kata itu, memang Nabi Ayub itu sakit, tapi sakitnya ada kelihatan, sakit luar biasa, sakitnya luar biasa, tapi kadang ada kelihatan, ada nampak, sakitnya luar biasa. Maka Rasulullah ya dah sakit, Rasulullah sakit. Jadi disini bila ikam tuh melihat aku ini sakitku ini 2 kali sakitnya lebih daripada ikam. Kita sakit misalnya sakit marah dingin bisa sakit, Rasulullah lebih sakit daripada itu. Kenapa? Karena memang pahalanya 2 kali lipat juga. Seorang Nabi begitu juga oleh Allah Ta'ala sakit, tapi kadang membuat orang ada ketujuh dengan mereka itu. Nah itu aja catatannya. La yanqusu ila martabatihimul 'aliyah. La yu'addi ila yanqusu ila martabatihimul 'aliyah. Itu catatannya. Itu sifat yang harus bagi segala rasul. Jadi jumlahnya 9. 41 tambah 9 jumlahnya 50. Itu aja yang wajib kita ketahui. Bila kada tahu, seukuran kita berdosa. Dan orang 50 kita, menjajarakan itu seminggu ya, insya Allah. Amat kita, seminggu ya. Mbak, wujud kita bakal pada sekian kalau tidak coba dan ikut berada di mayat sama pasal kalau pada mereka mayat sama pasal mutakan itu aja yang kita yakini untuk menjaga hati kita jangan sampai tatuhanakan obat. Itu jangan sampai tatuhanakan obat dan jangan sampai diambil kudrat Allah Ta'ala. Jadi di hati kita nih kalau mengangkat tangan ya, kita kalau mengangkat tangan bukan kita tauhid nih, ini tauhid bukan kita, tapi nang menggerakkan Allah Ta'ala di hati. Kadang itu udah kena mengangkat udah kencang, tak ada. Ngaji yang dapat disampaikan mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir dan batin, dan mudah-mudahan dosa umat kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita disudahi dengan husnul khatimah dapat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan Rasulullah ala hadirinya al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من هذا أهل النار ونعوذ بك من هذا الضلال وارفعنا الجهال وصلى الله وسلم على وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.